Mungkin ini khotbah yang sederhana, tapi saya merasa ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin sampaikan, yang sangat urgent, sangat penting buat kita semua mengerti. Karena aneh saudara, kemarin itu pagi-pagi saya bermimpi. Dalam mimpi itu pokoknya saya ketemu beberapa orang. Yang saya ingat itu ada Pak Fendi ya. Dan tiba-tiba beliau itu mengangkat, Yesus itu Tuhan. Saya coba menangkap, coba merenungkan. Waktu itu tidak ada uang ceritanya ya. Tidak ada uang, tetapi jangan takut, Yesus itu Tuhan yang punya semuanya. Nah, habis doling siang itu saya mandi, kemudian saya coba berdoa dan saya tertidur. Dan saya bermimpi Bapak Ibu. Dalam mimpi itu saya sedang menyiapkan PowerPoint. Saya bilang sama Bu In, Bu, saya akan menyampaikan Yesus itu Tuhan. Jadi menurut saya ada sesuatu yang sangat penting. Ada sebuah mandat otoritas yang sedang Tuhan mau naikkan. Dan ini mempunyai dampak dan konsekuensi yang sangat serius, baik untuk hidup kita pribadi maupun untuk pelayanan bangsa dan seluruh muka bumi. Ya, sepanjang hari saya coba cari kata demi kata sejujurnya ya. Tapi saya juga masih coba mendalami apa sih, kenapa sih Tuhan sampai 2 kali. Dan menurut saya 3 kali saudara. Karena saya dapat cap ini Lord of Lords. Jadi kalau Tuhan sudah bicara sampai 3 kali, berarti ada yang sangat serius. Saya nggak tahu dengan saudara, sejak menjelang 9 November Tuhan itu bicara sesuatu yang serius terus-menerus sama saya gitu. Mulai tentang destiny, core ID yang perlu dibereskan, itu sampai 2-3 kali. Saya merasa benar-benar bahwa waktu Ibu bicara tentang percepatan penggenapan, ya lebih gampang ngomong percepatan, percepatan penggenapan, benar-benar Bapak Ibu kita harus dalam posisi. Benar-benar kita harus dalam destiny. Ya, kita kan karena waktunya singkat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari next slide ya. Inilah alasannya. Sebab dia telah taat mati di kayu salib dan merendahkan diri sepenuhnya. Allah telah mengangkat dia tinggi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut. Nanti saya akan bahas yang di highlight ini. Singkat saja, cepat saja ya. Dalam penundukan diri dari segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada yang di bawah bumi, dan setiap lidah akan mengaku dan mengakui secara terbuka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang berdaulat bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, next saja cepat ya. Nah, mengangkat tinggi itu artinya meninggikan di atas yang lain. Ini posisi Yesus ini tertinggi, Bapak Ibu. Dan kita diberikan nama itu, nama yang posisinya tertinggi, di tingkatan dan kuasa tertinggi, keagungan yang paling tinggi. Bahkan menurut saya hari ini Tuhan itu bahkan untuk gitu aja nggak boleh, saudara. Saya itu benar-benar harus, saya rasa setiap sel, setiap perilaku itu benar-benar harus menunjukkan Yesus itu Tuhan. Bayangkan kalau ibu suruh saya gitu. Bisa bayangkan saudara, mata beliau bisa sesi demi sesi kalau saya gitu ya. Ini Yesus itu Tuhan. Amin. Nama itu artinya otoritas, karakter yang paling dasar nih. Segala sesuatu yang di cover oleh nama itu. Tadi yang di langit, di bumi, di bawah bumi, di cover oleh nama itu. Hidup kita, keluarga kita, Mahana Imbatara, seluruh dunia di cover oleh nama itu. Yang menarik begini, segala pikiran atau perasaan yang dimunculkan di pikiran ketika kita menyebut atau mendengar nama itu. Wow. Makanya penting kita mengenal Tuhan. Penting kita mengenal perasaan Tuhan. Karena ketika nama itu disebutkan, segala sesuatu yang muncul di pikiran, di perasaan, itu terlibat semuanya. Mengingat nama itu artinya tingkatan seseorang, minat, kesenangan, perintah, keunggulan perbuatannya yang Yesus buat,
waktu kita sebut nama itu, keunggulannya, pikirannya, otoritasnya, karakternya, perbuatannya, semua ikut, Bapak Ibu. Sebab atau alasan disebutkan namanya. Kenapa namanya di atas segala nama? Karena dia sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah menyerahkan dirinya buat kita, buat seluruh dunia. Dia punya nama di atas segala nama. Mungkin ini sederhana, saudara ya. Tapi coba renungkan hari-hari ini dampaknya buat hidup kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata. Bahkan kalau saya dalam keadaan kondisi lemah, capek, batuk, sakit gitu ya, kalau ada yang memprovok saya akan diam. Karena saya takut, saudara. Karena menurut saya Tuhan ini sedang membawa mandat otoritas kita itu ke next level. Tapi ini belum apa-apa, saudara. Saya merasa Tuhan itu benar-benar sedang menurunkan mandat otoritas yang lebih tinggi. Kita harus sangat berhati-hati memakainya. Apapun menurut saya, ya, apapun hari-hari ini, mandat otoritas nama di atas segala nama itu sedang diberikan buat kita. Nanti kalau kita menetapkan, saudara ngerti, kita menetapkan di dalam nama di atas segala nama. Nama yang punya langit dan bumi. Nama kepala segala penguasa dan pemerintah. Oke, next. 4 saja ya. Setiap lutut, artinya apa sih kalau saudara lihat tawanan itu ya, pasti berlutut saudara kalau itu kalah. Itu bicara ketundukan, kepatuhan, penghormatan, pengakuan universal atas ketuhanan Kristus. Dan saudara diberikan nama itu. Amin. Halo, dikasih nama segala nama kok nggak antusias? Di langit itu benar-benar langit, di atas langit, langit di bawah langit, ya. Yang ada di surga, wilayah surga, tempat tinggal Tuhan para malaikat, langit yang lebih rendah, bintang-bintang, tempat suci di surga. Apapun yang di atas nih, namanya berkuasa, ya. Di bumi, dunia fisik, moral, duniawi, daratan, lautan, semuanya. Dampaknya, seperti saya pernah cerita ya, saya tuh terbang ke Malut berkali-kali, orang nggak bisa mendarat, saudara. Orang kena badai hujan, saya tuh aman loh, saudara. Hanya setiap pagi saya selalu baca 7 sumpah, ya, aktifkan malaikat. Belum sedahsyat melihat seperti Ibu Iin, wah langsung. Saya cuma prosedural setiap pagi, 7 sumpah saya aktifkan. Kalau mau ada pengumuman, mau ada turbulensi, saya berkata malaikat, pokoknya singkirkan awan yang mau buat turbulensi. Tapi saya tuh sambil nungguin kapan turbulensinya ya. Nggak ada, saudara, nggak ada. Di bawah bumi ini adalah bawah tanah dunia orang mati, termasuk tambang-tambang itu ada di bawah tanah banyaknya ya. Amin. Amin. Semangat kalau tambang. Next. Setiap lidah artinya semua suku bangsa, Bapak Ibu, ya. Semua negara, semua etnik apapun. Nah, saya mau terakhir ada begini, mengakui dengan persetujuan penuh. Jadi saat saudara deklarasi, pastikan hati kita ini bulat dan sepenuh hati. Itu akan sangat dahsyat. Ya, jangan istilahnya Ibu Panglima tuh jangan mulut ikan koki, saudara. Saat pikiran, perasaan, dan hatimu itu satu dengan deklarasimu, itu dahsyat tenan, Bapak Ibu. Amin. Tahu tenan? Dahsyat sungguh. Itu artinya menyatakan berjanji setuju terlibat. Saat orang deklarasi, mungkin Indonesia selamat. Iya, mereka sedang berkata berjanji setuju dan terlibat untuk keselamatan Indonesia. Ya nggak apa-apa lah, ya udah. Mengakui secara terbuka dan gembira, ya. Mengakui untuk kehormatan Yesus Kristus, merayakan, memberikan pujian, mengakui bahwa seseorang akan melakukan sesuatu. Yesus akan melakukan yang saudara dan saya deklarasikan dengan sangat sepakat. Oke, terakhir setelah saya. Terakhir, ya. Tuhan, ya, dari kata kuros artinya dia punya supremasi, kedudukan tertinggi. Artinya apa? Dia ini pengendali, dia ini Tuhan, dia ini majikan. Saya merasa ada level kehambaan, pengabdian yang Tuhan minta dari hidup saya, lebih lagi daripada sebelumnya. Karena seberapa kita bisa menundukkan diri, seberapa kita bisa merendahkan diri, sejauh itu Tuhan akan meninggikan, mengangkat otoritas kita. Ya, ini khususnya para pilar harus ngerti ya, saudara ya.
memiliki kekuasaan untuk memutuskan. Biarkan dia berdaulat, biarkan dia putuskan apapun dalam hidup kita. Ingat, ibu sering bersaksi, masalah jodoh pun harus keputusan. Masalah pekerjaan harus yang Tuhan mau. Masalah apapun biarkan Tuhan memutuskan buat hidup, karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, saudara, hambanya. Ya, biarkan hidup kita ini nunjukin ini hamba Tuhan. Ya, setiap saudara ini hamba Tuhan, amin. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Ya, itu adalah gelar kehormatan. Ya, dia adalah Tuhan, penguasa, pemilik dan pengatur segala sesuatu. Istilahnya dia berdaulat untuk apapun. Untuk apapun. Inilah gelar kehormatan, rasa hormat dan penghormatan harus kita berikan sama dia. Dan gelar ini diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari siapkan diri masuk dalam masa di mana mandat, otoritas, nama di atas segala nama itu akan begitu dimanifestasikan dengan sangat kuat, baik di hidup kita, lewat hidup kita, di bangsa kita maupun bangsa-bangsa. Amin. Ya, silakan Pak Daniel, lanjut.